Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya ingin membuat video demonstrasi untuk sebagai salah satu syarat kelulusan dan maju sidang di tahun 2020 dan 2021 semester genap. Nama saya Faisal Lovinanda, nomor pokok saya 461-521-7021. Judul dari alat saya adalah perancangan Smart Gate berbasis Arduino menggunakan atau memanfaatkan Internet of Things. Tujuan dari perancangan Smart Gate berbasis Arduino memanfaatkan Internet of Things adalah untuk membuat suatu sistem yang bisa membantu pekerjaan sehari-hari, namun harganya murah dan mudah dikerjakan, lalu cepat atau responsif sehingga kompatibel dengan kehidupan sehari-hari. Berikut ini saya akan sebutkan satu persatu komponen yang saya gunakan di sini yang merangkai perancangan Smart Gate ini. Oke, berikut ini adalah komponen-komponen pembangun dari perancangan Smart Gate. Seperti judulnya, perancangan Smart Gate berbasis Arduino. Jadi kita memakai Arduino revisi 3 di sini yang berfungsi sebagai microcontroller yang mana mengatur semua input dan output digital yang dikeluarkan sensor atau yang diterima oleh dari sensor dan relay. Dan selanjutnya saya menggunakan relay 8 channel dengan 5 channel aktif. Jadi 4 channel untuk mengalirkan arus ke motor DC dan sebagai input dan output dari read sensor juga. Lalu saya gunakan channel kelima ini sebagai reset button. Ketika koneksi hilang, saya sudah program di Arduino IDE itu agar mereset, sehingga saya menggunakan relay kelima ini sebagai umpan balik dari pin reset. Lalu selanjutnya saya menggunakan power supply. Inputannya AC, keluarannya 5 volt VDC untuk digunakan untuk mempower up relay dan juga Arduino ketika dalam mode standalone. Dan power supply 12 VDC digunakan untuk menyalurkan tenaga ke motor DC yang akan saya tunjukkan setelahnya. Lalu saya mempunyai breadboard di sini untuk mengkoneksikan ESP, juga peer sensor dan beberapa umpan balik yang saya gunakan di sini. Lalu karena kita berbasis Internet of Things, digunakan juga ESP8266 sebagai receiver dan transmitter dari sinyal WiFi atau sinyal radio. Lalu saya gunakan peer sensor di sini sebagai safety sensor ketika gate membuka dan menutup. Jika sensor mendeteksi adanya halangan, maka gate akan membuka kembali. Selanjutnya saya gunakan di sini motor 24 volt yang akan memutar sebagai end effector dari Smart Gate ini. Jadi ketika motor berputar, maka end effector ini akan berjalan ke kanan ataupun ke kiri sehingga kompatibel dengan sliding door atau gerbang. Dan saya gunakan di sini red switch sensor yang akan memutus aliran tegangan listrik ke motor ketika tertekan seperti ini. Artinya ketika ada tekanan dari mobilan ini. Saya gunakan mobilan sebagai prototipe untuk mengurangi friksi antara papan dengan putaran dari end effector ini.
Dan saya gunakan dua read sensor di sini untuk membuka dan tutup di sini. Dan saya tentunya menggunakan power source AC 220 volt standar rumah. Lalu saya gunakan di sini adalah tab untuk nanti memberikan dan menginstruksikan perangkat atau rangkaian dari sisi blink. Selanjutnya saya gunakan laptop untuk mengcustom program yang saya gunakan di sini, dan juga saya bisa gunakan untuk memonitoring dengan serial monitor yang terdapat pada software Arduino IDE. Lalu langkah yang perlu dilakukan untuk menggunakan smart gate ini adalah, pertama kita sambungkan dengan power AC supaya power supply ini bisa menyuplaikan tenaganya ke rangkaian. Lalu kita koneksikan ke komputer sebagai sarana untuk mengupload program dan juga powering up atau menyalakan Arduino ini, yang nantinya bisa digantikan oleh power supply ini ketika program sudah terupload dan berjalan, sehingga Arduino bisa berjalan secara standalone. Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penguploadan program, yang mana program ini juga saya sudah lampirkan juga di laporan saya, yang bisa digunakan untuk keperluan selanjutnya. Kita tunggu sebentar untuk uploading. Sudah terupload, lalu kita bisa gunakan serial monitor untuk memonitoring step-step apa saja yang sedang dilakukan oleh Arduino secara real time. Dan di sini terlihat koneksi ke WiFi sudah terkoneksi. Lalu selanjutnya tinggal konfirmasi dari Blink Cloud sehingga nanti keluar ping ready. Ya, ini sudah keluar ping ready. Lalu jika sudah seperti ini, bisa dilanjutkan dengan perintah dari tab ataupun smartphone. Selanjutnya untuk memerintahkan buka tutup dari smart gate ini bisa dilakukan dengan aplikasi Blink yang bisa di-download di App Store dan Play Store. Lalu dari sini saya punya 4 widget yang saya gunakan, yaitu untuk push button 1, lalu 3 LED yang mana akan menyala ketika gate membuka dan gate menutup, lalu jika ada detection dari peer sensor, ketika ada deteksi hambatan di jalur buka tutup pintu. Lalu di sini saya akan peragakan kembali. Di sini kita bisa klik play, lalu kita perintahkan untuk dia membuka, dia terbuka, dan begitu juga untuk tertutup. LED menyala sebagai indikator pintu tertutup. Lalu ketika open, LED menyala sebagai indikator pintu terbuka. Selanjutnya monitoring juga bisa dilakukan dengan komputer dengan memanfaatkan serial monitor yang terdapat pada aplikasi Arduino IDE. Jadi ketika saya tutup dan saya buka, perintah di sini menunjukkan bahwa auto door tertutup, auto door open atau terbuka. Begitu juga ketika ada saya tutup pintunya.
Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana tampilan dari interface Blink ketika pintu saya tutup, lalu saya ganggu dengan tangan saya mensimulasikan hambatan ketika pintu akan menutup, lalu ada orang atau benda apapun yang menghalangi jalan lajunya pintu. Jadi peer sensor ini bertindak sebagai safety sensor. Berikut percobaannya. Ini saya tekan untuk close, dan di sini nanti akan mendeteksi LED ketika ada motion detection. Ya, jadi pintu tadi menutup lalu membuka kembali karena ada deteksi dari peer sensor, dan setelah 3 detik dia akan menutup kembali sesuai dengan perintah. Oke, coba sekali lagi. Saya buka, lalu saya tutup dan saya ganggu. Ya, terbuka kembali. Jadi berdasarkan percobaan sebelumnya, fungsi dari Smart Gate ini berjalan dengan baik, menjalankan perintah dari smartphone via internet, dan juga bisa diperintahkan kapanpun dan dimanapun dengan cost untuk rangkaian sendiri yang relatif lebih murah dan mudah pengaplikasian pada saat pemasangan di sliding door ataupun gerbang. Baik, itu saja yang saya demonstrasikan hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak Ibu penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.